Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Jangan lupa hari ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Hari ini kita sudah masuk di bab 4, yaitu konsep desain atau prototipe dan kemasan barang atau jasa. Selengkapnya, lanjut kita ke sana. Nah, ini ya anak-anak, kita sudah masuk di bab 4, yaitu mengenai konsep desain atau prototype dan kemasan produk barang atau jasa. Nah, jadi setelah kalian menghakikan produk yang sudah kalian buat, kalian sudah membuat branding atau merek, saatnya sekarang kalian mengonsep bagaimana sih desain atau kemasan dari produk kamu nanti. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh dari itu, Ibu akan menjelaskan dulu dan mengenalkan kalian apa sih itu kemasan dan juga labeling. Oke, kalau di sini ada gambar ya. Ini biasa sering kalian temui di mana-mana, di toko, di supermarket ada. Ini namanya adalah kemasan. Ini kemasan. Nah, kemudian saya juga punya kemasan satunya. Nah, di sini perbedaannya adalah yang di sebelah kiri itu adalah kemasan yang belum di-labeling. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah kemasan yang sudah diberikan label. Sudah tahu ya perbedaannya antara kemasan dan juga labeling itu seperti apa. Jadi kemasan itu adalah bungkusnya ya, kalau kalian sering menyebutnya itu bungkusnya makanan. Nah, kemasan. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu adalah label. Kemasan yang sudah diberikan label karena sudah ada informasi dari produk. Kemudian saya jelaskan ini ada sebuah contoh kasus. Jadi saya punya keripik ya. Ini adalah keripik singkong. Nah, kalau saya jual keripik singkong ini seperti ini, kira-kira kalian mau beli apa enggak? Enggak ya, pasti konsumen pun akan ragu-ragu mau beli apakah higienis dan juga nggak menarik tampilannya. Nah, kemudian saya bungkus keripik itu di kemasan. Kemudian saya berikan label. Menurut kamu nih ya sekarang, dari keripik singkong yang sudah saya buat, kemudian sudah saya masukkan ke dalam kemasan dan juga sudah saya berikan label, pasti sangat-sangat menarik untuk kalian beli kan ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan kemasan. Jadi kemasan itu ibarat sebuah baju dari suatu produk. Nah, ada juga kamu punya buku. Ini contoh lain ya. Kamu punya buku. Nah, di dalam buku itu kan pasti ada isinya. Nah, kalau isinya tidak ditutupi dengan sampul, nah, kira-kira kan pasti nggak akan menarik. Nah, sama juga dengan suatu produk. Jadi, suatu produk itu harus punya kemasan. Jadi, ibaratnya adalah sebuah baju untuk produk. Kemasan itu sendiri fungsinya untuk melindungi produk kamu. Jadi, contoh saya tadi kan bikin keripik singkong. Nah, kalau saya jual nggak pakai kemasan, pastikan produk saya akan lama-lama tidak renyah lagi. Nah, kemudian juga bisa melindungi produk dari berbagai kuman kalau pakai kemasan. Fungsi yang kedua yaitu untuk memperpanjang umur simpan. Jadi kan pasti di dalam produk itu ada yang namanya barang yang sudah kadaluarsa atau yang gimana. Nah, sama seperti itu keripik singkong. Jadi keripik singkong itu juga punya umur simpan. Kalau kamu kemas dengan rapi, dengan rapat, pasti umur simpannya juga akan panjang.
Yang ketiga adalah untuk mempercantik produk, ini otomatis ya, auto. Jadi kalau sudah kamu kemas, sudah kamu kasih label, itu pasti akan mempercantik produk yang akhirnya bisa menjadi daya tarik konsumen. Nah, ini definisi kemasan yang lebih lengkap ya. Jadi, kemasan itu sering sering disebut juga dengan pembungkusan, sama juga dengan wadah atau pewadahan, sama juga dengan pengepakan. Jadi, pembungkusan, pewadahan, pengepakan ini sama artinya dengan kemasan. Jadi, kalau kita simpulkan, kemasan itu adalah wadah atau pembungkus yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas. Dari sini sudah jelas banget ya kalau wadah atau pembungkus itu fungsinya sangat-sangat vital sekali untuk sebuah produk. Nah, jadi kemasan itu macamnya ada 4 ya anak-anak. Jadi kalau kalian tahu selama ini kan kemasan yaitu yang terbuat dari plastik yang biasa dibuat untuk mengemas makanan, ringan atau yang lainnya. Jadi kemasan itu ada 4. Yang pertama adalah ini kemasan yang terbuat dari logam. Kalian sering lihat di supermarket ini kalau logam biasanya untuk makanan seperti apa sudah tahu. Nah, ini saya berikan contoh sarden ya. Sarden biasanya dia pakai kemasan logam. Kemudian ada juga dari kertas. Nah, biasanya kalau kalian beli roti ataupun yang lainnya, biasanya dibungkus sama kertas. Kemudian juga ada kemasan yang terbuat dari plastik. Nah, ini sangat umum sekali dan sering kalian lihat di mana-mana, di supermarket, di toko, dan lain sebagainya. Jadi, plastik ini juga termasuk dari kemasan. Kemudian yang terakhir adalah kemasan dari kaca. Nah, ini juga biasanya kalian juga sering lihat kalau kemasan kaca biasanya untuk apa juga sudah tahu. Ini di sini contohnya adalah Coca-Cola. Tidak hanya Coca-Cola saja, biasanya semua minuman hampir menggunakan plastik atau kaca. Nah, ini Ibu jelaskan sebentar mengenai logam. Jadi kemasan logam itu kemasan yang sifatnya adalah lebih tahan terhadap semua kondisi ekstrim seperti sinar matahari, kemudian udara, dan juga uap air. Nah, cuman kekurangannya untuk harga saat kalian mengepak atau membungkus produk kalian dengan logam itu bahannya cukup mahal ya anak-anak ya. Jadi kemudian proses pengemasannya juga rumit. Kemudian jenis logamnya kadang juga ada yang berbahaya untuk bahan pangan. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk memilih bahan logam ini. Kemudian yang kedua, ini kertas. Nah, ini biasanya kalian juga sering tahu kalau kalian beli HP atau yang lainnya pasti dibungkus kertas atau kardus ya. Jadi jenis bahan ini sering digunakan untuk kemasan distribusi produk. Jadi dia lebih aman. Cuman kekurangannya dia memang mudah rusak, dia mudah robek. Kalau kena air juga cepat rusak juga ya. Nah, cuman memang kalau kertas ini dia lebih ramah lingkungan daripada plastik. Yang ketiga adalah plastik. Nah, ini yang sering kalian temui di mana-mana. Jadi plastik ini kenapa banyak digandrungi oleh masyarakat? Itu karena dia memang lebih ringan, kemudian harganya lebih murah, dan pengemasannya pun lebih mudah gitu. Cuman kebanyakan
kekurangannya dari plastik ini nanti adalah dia cepat merusak lingkungan karena dia sulit untuk diurai. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir adalah kaca. Ya, kaca ini biasanya digunakan untuk botol minuman. Jadi sama mahalnya, materialnya sama dengan logam, jadi sama-sama mahal. Kemudian juga dia juga lebih mudah pecah ya, dan kalau terkena benturan sedikit juga mudah pecah, kemudian bawanya juga berat. Nah, sekarang saya ada contoh kasus lagi buat kalian. Tadi ada kemasan sudah selesai, jadi kemasan itu ibarat sebuah baju dari sebuah produk gitu ya. Jadi bisa untuk ngepak, wadah, atau bungkusnya sebuah produk. Nah, sekarang saya punya botol aqua. Saya punya sebuah botol yang isinya adalah air minum. Nah, kemudian kalau seperti ini saya nggak akan mau beli karena saya nggak yakin. Pasti itu abal-abal atau palsu atau tidak terjamin tidak terjamin kebersihannya. Nah, untuk itu saya menggunakan label. Nah, kalau sudah ada labelnya seperti ini, saya yakin mau beli. Karena ini pasti mereknya dia pasti terkenal. Kemudian juga bersih, dijamin keamanannya. Jadi anak-anak begitu penting ya kemasan dan juga label dalam sebuah produk. Jadi sangat-sangat mempengaruhi dari produk kalian. Di sini ada definisi dari labeling. Jadi labeling itu adalah upaya kita dalam memberi label. Nah, label ini nanti berupa informasi singkat dari produk kamu. Jadi produk kamu nanti akan dijelaskan secara singkat di label itu. Mulai dari merek dan lain sebagainya. Nah, di sini saya berikan contoh. Saya punya produk yang namanya Indomie. Nah, bungkusnya atau kemasannya sudah sedemikian rupa dan sudah diberikan label. Nah, label yang pertama, di dalam label itu ada informasi yang pertama adalah nama produk. Di sini nama produknya adalah Indomie. Kemudian yang kedua adalah berat bersih. Berat bersih harus ada ya. Nah, ini ada di pojok kanan di pojok kanan bawah. Kemudian yang nomor 3 adalah nama produsennya. Jadi siapakah yang memproduksinya? Ini juga harus jelas biar konsumen yakin bahwa produk kamu ini adalah produk yang sudah terjamin dan aman. Kemudian juga ada yang keempat adalah komposisi. Ini juga harus ada ya anak-anak. Jadi masyarakat atau pembeli juga yakin produk yang kalian bikin itu benar-benar dari ini dan dari itu gitu. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan yang meragukan masyarakat. Ini komposisi ada di sebelah sini. Kemudian yang kelima adalah kode dan tanggal produksi. Nah, ada di sini. Ini juga harus dicantumkan biar masyarakat percaya bahwa produk kamu adalah fresh from the oven, jadi tidak kadaluarsa. Kemudian yang keenam adalah sertifikasi halal, ini juga harus ada ya anak-anak. Kemudian yang ketujuh adalah cara simpannya, bagaimana cara menyimpan produk kamu, apakah tidak boleh terkena sinar matahari ataukah yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah barcode. Nah, barcode ini adalah ini, atau QR code. Ini juga harus ada. Nah, untuk pertemuan hari ini,
sampai sini dulu. Kita jadi kalau ada pertanyaan silakan komen di YouTube atau lewat WhatsApp-nya Ibu. Nantikan part kedua dari materi atau bab 4 kemasan produk. Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.